الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين ربي لنا ولوالدينا آمين وعلى المسلمين المسكين yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian. Alhamdulillah malam ini kita masih memberikan nikmat yang luar biasa sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka mengikuti kajian rutin yang diadakan di masjid yang kita cintai ini. Dan malam hari ini insyaallah saya akan menyampaikan masih dalam muqaddimah kitab Ihya Ulumuddin yang membahas tentang kajian tasawuf ya. Jadi kalau dalam dunia pesantren itu saya melihat kajian tasawuf itu adalah kajian yang tertinggi sebetulnya dibandingkan dengan kurikulum yang lain. Artinya dari fikih, dari hadis, termasuk dari tafsir, intisari itu semua adalah ada dalam kajian tasawuf. Karena tasawuf itu adalah perwujudan dari ihsan. Kalau fikih, Islam. Kemudian kalau kajian yang lain itu tauhid, Islam, iman maksudnya, dan yang terakhir adalah ihsan. Nah, ihsan itu adalah kajiannya kajian tasawuf atau kajian ihsan. Nanti kita akan bahas tentang tema-tema yang ada dalam kajian tasawuf itu sendiri. Namun kalau melihat dari muqaddimah yang ada di dalam kitab Ihya itu memang begitu panjang ya Pak. Karena kitab Ihya Ulumuddin itu terdiri dari 4 jilid ya. Kalau saya ini malah mengambil kitab syarahnya kan. Syarahnya namanya Ithafus Sadatul Muttaqin, ini 18 jilid. Ini syarahnya. Namun saya ingin mengajak bahwa apa sih yang harus dipersiapkan ketika kita nanti berbicara tentang tasawuf. Saya mengambil dari beberapa komentar yang mensyarahi kitab Ihya Ulumuddin. Salah satu di antaranya adalah Imam Az-Zabidi. Itu beliau ulama besar yang luar biasa yang mampu mensyarahi kitab Ihya yang berjumlah 4 jilid itu sampai 18 jilid. Namanya Ithafus Sadatul Muttaqin. Kayaknya di rumah belum punya ya Pak? Belum. Atau jangan-jangan baru dengar kitabnya ya. Dan kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalau kita mau masuk ke tasawuf itu apa sih yang harus kita persiapkan gitu ya. Di sini ada kata sambutan di dalam kitab ini. Amma ba'du fa'adhamul muhlikati libni adama syahwatul batni fiha ukhrija Adam alaihi salam wa Hawa min daril qarar ila daril dhulli wal iftiqar iznuhiya ala syajarati faghalabatha syahwatuhuma hatta akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wal batnu ala tahqiqi yanbu'us syahawati wa mambatul adwa'i wal afat. Nah, jadi termasuk sesuatu yang paling berat dalam kerusakan seseorang itu adalah syahwat batin. Batin itu hanya perut, syahwatul batni, syahwat perut. Jadi sumber dari segala kehancuran dan kerusakan itu ada pada syahwat perut. Fiha ukhrija Adam alaihi salam wa Hawa.
kita ada di dunia ini gara-gara syahwat perut. Yakni ketika Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga dan kemudian dilemparkan oleh Allah, dijatuhkan oleh Allah ke bumi ini, itu persoalannya adalah syahwatul batan, syahwat perut, keinginan perut yang pada saat itu dialami oleh Sayyidatina Hawa. Dan pada saat itu tentu ada prakarsa setan yang luar biasa dalam bisikannya, sehingga mengakibatkan Nabi Adam dan Siti Hawa harus keluar min daril qaror, dari rumah yang abadi, dari tempat yang abadi, ilal dhulli wal iftiqar, harus turun ke tempat yang rendah dan hina. Ya. Ini berarti persoalan awalnya adalah syahwatul batan, syahwat perut, ya, keinginan yang kuat untuk memenuhi nafsu batniyah. Karena itu Pak, kalau kita ngaji ilmu fikih itu sebesar apapun kitab fikih, bahasannya tidak lepas dari 4 pembahasan. Bahasan yang pertama itu tentang ibadah. Ibadah itu menjelaskan tentang sholat sampai dengan haji. Belajar fikih dimanapun di dunia ini, dari Sabang sampai ke Maroko, bukan Merauke lagi, Maroko, itu pasti kajiannya pertama tentang ibadah, bicara tentang toharah, wudu dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua tentang muamalah, tentang interaksi kita terhadap sesama dalam rangka pemenuhan kebutuhan nafsu batniyah namanya. Kalau ibadah adalah kebutuhan spiritual, bagaimana kita membangun komunikasi vertikal kepada Allah. Sholat, zakat, haji itu bangunan vertikal, hubungan kita langsung kepada Allah. Tapi kalau sudah bicara tentang muamalah, itu berarti pemenuhan kebutuhan nafsu batniyah. Sebab muamalah itu nanti kajiannya pertama adalah tentang kitabul buyuh, tentang jual beli. Ketika bicara tentang jual beli, itu kan pasti endingnya adalah untuk makan, pemenuhan nafsu batniyah namanya. Nah disinilah makanya kalau kita ngaji ilmu fikih pun pasti itu persoalan yang tidak terpisahkan. Karena di dalam kajian fikih itu, kajian yang 4 tadi, nanti kalau batniyahnya sudah terlampiaskan, baru akan ada bab berikutnya, namanya bab munakahah. Munakahah itu pernikahan, pelampiasan dari nafsu syahwatiyah, disebut hukumnya hukum perdata. Artinya orang kalau udah kenyang, dia mau nikah, dia mau kawin, karena punya energi sudah. Nah setelah itu baru, setelahnya energi punya, pelampiasan nafsu syahwatnya terlampiaskan, pada diri manusia itu ada namanya nafsul hayawaniyah, nafsu kebinatangan yang didominasi oleh setan. Maka disiapkan pula dalam kajian ilmu fikih itu disebut dengan bab jinayah. Jinayah berarti kajian tentang hukum pidana. Jadi sebetulnya kita belajar fikih itu gak lepas dari persoalan 4 hukum ini. Dan itu artinya menandakan bahwa belajar ilmu fikih itu gak bisa lepas dari tasawuf. Karena setiap satu disiplin ilmu itu Pak, pasti bertabahul dengan yang lain. Apa itu bertabahul? Pasti kalau kita belajar tentang satu disiplin ilmu, akan meliputi ilmu itu dengan ilmu yang lain. Contoh misalkan kita belajar fikih. Di dalam kajian ilmu fikih, salah satu syarat untuk sahnya sholat adalah kita wajib menutup aurat. Ketika kita menutup aurat, itu berarti kajiannya tentang muamalah, interaksi kita terhadap sesama ada di situ. Yakni kita harus menggunakan pakaian. Pakaian itu kita beli.
interaksi kita terhadap sesama itu terpenuhinya di sini. Itu kajian fikihnya. Tapi ketika kita sholat, kita nggak bisa luput dari yang namanya khusyuk. Bagaimana kita konsentrasi dalam sholat? Kajian fikih tidak ada satupun ulama yang mewajibkan khusyuk. Yang ada hukumnya adalah mensunnahkan. Tapi kalau bicara dalam konsep ilmu tasawuf, khusyuk hukumnya wajib. Yang nggak khusyuk nggak sah. Termasuk apa yang difatwakan dalam kitab ini yang bernama Imam Ghazali. Beliau menyatakan bahwa syarat sahnya sholat adalah khusyuk. Berarti itu ada ketersambungan antara fikih dengan tasawuf dan tidak bisa dipisahkan. Nah itu. Nah karena itu tadi saya katakan di dalam kajian ilmu fikih itu substansinya ada 4 dan substansi yang paling esensial itu adalah tentang pemenuhan syahwat perut. Karena apa? Karena ini sumber masalah manusia hingga harus keluar dari surga. Di sini adanya. Kalau seandainya dulu Nabi Adam tidak harus keluar dari surga, mungkin kita ada di surga Pak sekarang. Ya, enak tuh kita di surga udah tinggal nikmati. Karena memang Nabi Adam harus turun dari surga, maka jadilah kita di sini. Ya, artinya kita terus berikhtiar untuk menggapai rumah yang abadi yang memang dulu adalah merupakan hunian buat kita, yakni surga. Gitu. Ya tentu ini kalau bicara kajiannya hakikat ini tidak luput dari skenario Allah yang memang menghendaki Nabi Adam harus turun ke bumi. Kenapa? Karena Allah berkehendak Nabi Muhammad itu harus ada di bumi. Maka kemudian Allah harus turunkan Nabi Adam dari surga. Kalau bicara hukum sosialnya Pak, seakan-akan Nabi Adam itu salah. Dia sudah melanggar aturan, tidak boleh mendekati pohon khuldi. Setelah makan buah khuldi, itu kan kemudian summa badat sau'atuhu, langsung terlepas seluruh pakaian-pakaian surganya, termasuk auratnya itu kelihatan Nabi Adam sampai harus ditutupi dengan daun-daun. Ini skenario Allah yang memang Allah lebih tahu, Allah Maha tahu. Nah, berarti kan titik persoalan utama manusia harus turun dari surga ke bumi adalah persoalan syahwatul batin, syahwat perut. Mau masuk kita ke dalam kajian tasawuf, berarti ini yang harus pertama kali kita bersihkan. Makan berarti harus dari sesuatu yang halal, nggak boleh ada campuran-campuran. Jangankan yang haram, yang syubhat saja tidak boleh masuk pada diri kita. Karena itu nanti akan ada noda yang mengganjal terjadinya proses penjernihan hati. Karena kajian tasawuf itu adalah at-tasawuf kalma launuhu laun inahi. Tasawuf itu seperti air, yang warnanya air tergantung warna tempatnya. Jasad adalah tempat, kajian kita adalah kajian hati. Maka pada saat hati kita, jasad kita dikotor, maka hati kita pun terlihat kotor. Kenapa? Karena hati itu dikotori oleh jasad. Dengan apa? Dengan transaksi yang tidak dibenarkan, itu sudah otomatis mengotori hati. Nah, karenanya kita belajar tasawuf itu nanti adalah belajar proses penjernihan hati, dimulai dengan menghindari syahwatul batin, syahwat perut. Nah, syahwat perut itu harus seperti apa? Harus kita hindari ya. Syahwat perut harus ada pada setiap kita karena kita butuh makan. Tetapi yang dilarang adalah pertama makan yang berlebihan. Secara fisik
makanan maidah, tempat makan yang ada dalam tubuh manusia itu adalah tempat sumber penyakit secara lahiriah. Silakan Bapak makan tidak henti, ya siap-siap aja nanti kencing pahit apa kencing manis. Ya siap-siap aja, artinya apa? Itu sesuatu yang membahayakan. Secara batin kita rusak, secara lahiriah juga kita sakit. Jadi sumber penyakit ada di perut, dan dalam kajian tasawuf berarti yang pertama harus kita hindari sebelum jauh kita melangkah tentang membahas tentang kajian tasawuf. Sesuatu yang masuk ke dalam perut kita harus dibersihkan terlebih dahulu. Ya, caranya itu dengan cara yang baik, dengan muamalah yang baik, sehingga nanti kita bisa mengkonsumsi sesuatu yang baik, dan itu akan memudahkan proses penjernihan hati. Sebelum nanti ada zikir-zikir. Orang ngaji tasawuf itu kan Pak, sebetulnya kajian batinnya, bukan kajian lahir. Lahir mau urusan fikih. Kajian batin itu kajian tasawuf. Riya, kemudian ujub, sum'ah, takabur, itu bukan kajian fikih, itu kajian tasawuf. Itu nanti ada kajian namanya al-muhlikat, ya, ada kajian tentang sesuatu yang bisa merusak kehidupan manusia dari sisi batinnya. Ya, itu kita masuknya nanti ke ranah itu. Makanya yang pertama, ya, kita memperbaiki tentang syahwat perut kita hindari kenyang. Makan itu Nabi gak pernah kenyang Pak. Ya. Nabi itu selalu mengatakan, saya makan ketika saya lapar dan saya berhenti sebelum saya kenyang. Itu Nabi. Kira-kira bapak-bapak kalau belum kenyang berhenti apa enggak? Kayaknya belum berhenti ya. Nah itu bedanya kita sama Nabi. Belum nambah ya. Ya saya juga belum bisa Pak. Ya tapi minimal makan itu memang sesuatu yang bisa membuat kita punya energi, punya tenaga. Itu sebetulnya bukan dalam rangka supaya menurut kita, sebab nanti ada ada kerusakan pada saat kita makan selalu dalam keadaan kenyang, dan ada kemanfaatan yang luar biasa jika kita lapar. Di beberapa kesempatan kemarin itu saya menyampaikan dengan tema indahnya lapar. Ternyata lapar itu indah. Keindahan dari sisi batiniah dan keindahan dari sisi lahiriah. Keindahan dari sisi batiniahnya, batin kita merasa tenang. Kenapa? Karena dengan lapar itu kita sedang mentauladani sifat Allah yang gak pernah makan dan gak pernah minum. Di dalam Al-Quran itu Allah sudah nyatakan, wa huwallazi yut'imu wa la yut'am. Dialah Allah zat yang maha memberi makan tapi dia tidak pernah makan. Berarti pada saat kita berpuasa itu sedang mentauladani sifat Allah yang tidak makan. Dengan kita mentauladani sifat Allah, rasa lapar yang kita alami itu akan mempermudah Allah curahkan sifat-sifat yang lain pada setiap kita. Kalau kita lapar, berarti kita sedang mentauladani sifat Allah, maka Allah akan berkenan memberikan sifat rahmannya, rahimnya kepada kita. Maka orang puasa itu salah satu daripada pendidikan yang sangat terasa adalah adanya kepekaan sosial di antara kita. Sesungguhnya itu adalah merupakan wujud dari manfaat rasa lapar yang dia alami karena dia sedang mentauladani sifat Allah, sehingga Allah menurunkan sifat rahman rahimnya kepada kita. Kita ada kepekaan sosial terhadap sesama, mau berbagi dan lain sebagainya. Itu salah satu daripada rahasia puasa. Dan ternyata rasa lapar itu adalah sebuah proses
Bagi orang-orang yang mungkin memiliki lemak yang banyak, itu kan dari sisi kesehatan ketika kita lapar, lemak-lemak itu akan dikuras dengan rasa lapar. Jadi harus ada pembiaran pada saat kita lapar, biarkan diri kita lapar. Berarti ada sesuatu yang memang tidak dibutuhkan dalam tubuh kita. Sebagai stamina kita itu mengambil dari sesuatu yang tidak dibutuhkan dalam tubuh kita. Ini rahasia yang luar biasa sebetulnya dalam ajaran agama kita. Nah, jadi kalau sudah kita menahan nafsu batniyah kita, nafsu perut kita, maka semua akan tertahan. Kalau tadi di fikih saya sampaikan, saat kita ada kajian fikih, itu yang pertama tentang ibadah, yang kedua tentang muamalah, yang ketiga tentang munakahat, yang keempat tentang jinayah. Ada hukum perdata di situ, ada hukum pidana di situ, dan ada interaksi sosial kita di situ. Itu artinya semuanya adalah pemenuhan nafsu. Yang pertama ibadah, namanya nafsu ruhiyah kita. Kita itu diberikan ruh oleh Allah. Ruh itu harus dikasih makan. Dan ruh itu makanannya adalah agama. Saat kita sholat berarti pada hakikatnya kita sedang memberi makan terhadap ruh kita. Pada saat kita melakukan ibadah lain, puasa dan sebagainya, pada hakikatnya kita sedang memberi makan terhadap ruh kita, itu sebagai nafsu ruhiyah kita. Ini nanti yang dikatakan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, dalam Al-Qur'an nyatakan. Nah, kemudian kita diberikan oleh Allah yang namanya nafsu batniyah, nafsu perut. Nafsu perut itu kalau udah kenyang nanti menjurus kepada nafsu syahwat. Ketika nafsu syahwat sudah terpenuhi, maka nanti akan muncul nafsu hayawaniyah pada setiap kita. Oleh karena itu berarti sumber dari segala kekacauan yang menimpa setiap orang itu berawal dari nafsu perutnya. Perutnya kenyang, kalau memang dia tidak punya pedoman yang bagus, dia akan melampiaskan nafsu syahwatnya secara sembarangan dan seterusnya, termasuk pembunuhan dan sebagainya. Nah ini Pak, jadi karenanya langkah pertama saat kita nanti akan membahas tentang kajian tasawuf adalah kita bersihkan dulu perut kita, dan kita juga harus menjaga jangan sampai perut kita itu kemasukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan-aturan agama. Ya, ini berat sekali. Ya, karena sudah kesahwat itu nanti maksudnya kategorinya adalah mankuhat dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang harus kita waspadai, bahaya dari nafsu batniyah. Nah ini Pak, sebagai mukadimah aja dulu ini, sebagai pendahuluan. InsyaAllah nanti baru kajian pertama kita akan mulai dari kajian tentang hati, pengenalan hati, pengenalan tentang ruh, pengenalan tentang hati, Allah, saudara, dan sesuatu yang berkaitan dengan itu. Ya, untuk malam ini barangkali ini aja dulu sebagai mukadimah dari saya. Mau ada ditanya? Silakan. Ya, Bapak. Putar ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gini Pak Kiai, begitu banyaknya ilmu-ilmu agama ini yang kita dengar sekarang ini, seperti ilmu tasawuf, balaghah, ilmu ihya ulumuddin, dan apakah ilmu ini sudah berkembang waktu zaman Rasulullah? Dan kalau begitu siapa yang mengembangkan? Mungkin dalam usia Nabi yang sebegitu pendek belum cukup rasanya untuk menyampaikan kajian-kajian ini. Itu. Baik. Ya. Di zaman Nabi itu Pak tidak ada ilmu hadis, tidak ada. Semua ilmu itu di zaman Nabi nggak ada, karena Nabi itu adalah Al-Quran berjalan. Yang disampaikan oleh Nabi adalah Al-Quran.
firman-firman Allah. Ketika Nabi menyampaikan, menjelaskan firman-firman Allah, itu belum disebut hadis. Di zaman Nabi masih ada. Belum ada. Allah sampaikan firman Al-Quran begini, tidak ada tuh yang mengatakan hadis Nabi, tidak ada. Tapi Nabi sampaikan, pada saat Nabi menyampaikan penjelasan tentang Al-Quran kepada para sahabat, itu kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi dicatat oleh para sahabat. Saat Nabi kita itu wafat, apa yang disampaikan oleh Nabi itu diingat oleh para sahabat. Berbicara tentang Al-Quran, Nabi menjelaskan begini, qala Rasulullah. Baru ada qala Rasulullah. Belum ada ilmu tasawuf, belum ada ilmu nahwu, belum ada ilmu fikih, apalagi ilmu balaghah, ilmu hikayah, ilmu bahar dan lain sebagainya. Ada 14 macam disiplin ilmu, belum ada semua. Nah, kemudian pada saat sahabat Abu Bakar kemudian menjadi khalifah, itu banyak berseliweran dari para sahabat yang mengatakan qala Rasulullah, qala Rasulullah. Tapi akhirnya tidak tidak terjelaskan dengan baik. Ini qala Rasulullah atau qala dia sendiri, gitu. Sehingga pada saat itu ada perkataan-perkataan yang disandarkan kepada Nabi tapi tidak rasional. Contoh begini. Ada yang mengatakan begini, qala Rasulullah al-bazinjanu dawa'u kulli da'. Rasulullah menyampaikan, Rasulullah bersabda, terong itu adalah obat dari segala penyakit. Ini kan enggak rasional. Sehingga pada saat itu sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, belum ada itu istilah ilmu hadis, Pak. Ilmu hadis kemudian itu diciptakan, dikumpulkan seluruh hadis dan kemudian dibuatkan klarifikasi tentang hadis, klasifikasinya seperti ini, baru kemudian ada hadis sahih, baru kemudian ada hadis dhaif, baru kemudian ada hadis maudhu, baru kemudian ada hadis mursal, hadis mu'an'an, hadis ahad, hadis gharib dan lain sebagainya. Dari 34 macam hadis itu diciptakan oleh seorang yang bernama Ar-Ramahul Muzi pada tahun 99 Hijriah. Baru ada istilah hadis sahih, baru ada istilah hadis hasan, baru ada istilah hadis dhaif, dan 34 macam hadis. Maka disitulah kemudian lahir disebut dengan ilmu hadis. Kemudian seiring perjalanan waktu, pada saat Rasulullah SAW membaca Al-Quran, didengar oleh sahabat. Abu Bakar mendengar, Umar, Utsman, Ali mendengar. Kemudian Sayyidina Hasan mendengar, Muawiyah mendengar. Tapi mereka itu mendengar dari Nabi seperti itu bacaannya. Ketika ada yang bertanya, itu bacaan itu namanya apa? Nabi tidak pernah jelaskan. Nun mati ketemu tanwin apa namanya? Kemudian nun mati ketemu ini apa namanya? Zaman Nabi tidak ada. Maka lahirlah 220 Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi membuat satu disiplin ilmu yang namanya ilmu tajwid. Baru ada istilah ikhfa, idhar, iqlab, idgham dan lain sebagainya, mad wajib, musaqqal, ilmi dan lain sebagainya. Di zaman Nabi tidak ada. Berarti ilmu itu tidak bersumber dari para nabi sebenarnya. Sumbernya dari Nabi, semuanya bersumber dari Nabi. Cuma penamaannya itu di zaman Nabi belum ada. Nabi nggak pernah, Pak, berkata, misalkan Nabi berkata begini, an-nadhafatu minal iman, hadisi hada sahih. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadisku ini sahih. Enggak pernah Nabi ngomong begitu. Sahih itu nanti penamaan dari para ulama setelah melakukan istiqra,
melakukan penelitian yang panjang. Nah, makanya di dalam penulisan ilmu hadis, mohon maaf Pak, itu nggak sembarangan. Contoh seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu saat beliau menulis hadis, beliau melakukan istikharah dulu. Satu hadis ini diistikharahin, betulkah ini dari Nabi? Sampai beliau berjumpa dengan Nabi, baru beliau berani tulis. Dan itu ketika istikharah jawabannya adalah seakan-akan beliau berjalan di belakang Nabi dan mengikuti langkah Nabi, tapak Nabi, tapak kaki Nabi, satu langkah demi langkah. Baru beliau mengatakan hadis ini sahih. Kalau nggak berjumpa dengan Nabi, maka tidak berani beliau mengatakan hadis sahih. Itu luar biasa itu. Nah kemudian itu tadi saya katakan satu ilmu hadis. Kemudian pada saat belajar ilmu tajwid zaman Nabi, ada nggak tajwid? Tajwid itu ada, sebab tajwid itu artinya membaguskan bacaan Al-Quran. Nabi sudah praktekkan itu, tapi Nabi tidak pernah memberikan nama. Ini namanya tajwid ya? Enggak. Nama itu dibuat oleh para umatnya Nabi, ulama-ulama. Maka dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kenapa? Allah turunkan ilmu-ilmu itu para ulama kepada para ulama, sehingga akhirnya keuntungan yang kita rasakan hari ini, kita belajar ilmu tajwid, sehingga kita bisa dengan mudah mempelajari Al-Quran. Kalau dibilang bid'ah Pak, demi Allah saya katakan ilmu tajwid itu bid'ah. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mengistilahkan ilmu tajwid itu. Tapi Nabi pernah bersabda begini, rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang yang baca Quran, tapi Quran mengutuk yang baca. Kenapa Quran mengutuk yang baca? Pertama, dari sisi bacaan itu tidak sesuai dengan bacaannya Nabi. Artinya tidak menggunakan ilmu tajwid. Yang kedua, Al-Quran mengutuk yang baca. Kenapa? Al-Quran mengarahkan ke kanan, dia mengarahkan ke kiri. Yang ketiga, tidak ada keikhlasan di dalam membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu nanti kajiannya tersebut ya. Karena soal itu baru dua disiplin ilmu, namanya ilmu tajwid. Ketika Bapak baca Quran di zaman Nabi, Quran itu nggak ada harokatnya Pak, titiknya juga nggak ada. Apa bisa kita baca Quran tanpa harokat? Apa bisa kita baca Quran tanpa titik? Pasti kita nggak bisa. Iya, nggak bisa dong. Kita nggak bisa baca falam tajidu tanpa titik. Kalau tidak ada titik di atas, kita tidak akan bisa baca falam tajidu. Bisa jadi falam yajidu karena tulisannya sama. Ini falam tajidu atau falam yajidu. Maka harus ada titik yang mempermudah umat Islam. Karena itulah kemudian pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau itu memanggil salah seorang ahli bahasa. Orang Arab juga banyak yang ahli bahasa. Kemudian bukan Ali Abu Thalib, maaf, sahabat Umar. Sahabat Umar panggil namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali biwad'in nahwi, suruh bikin ilmu nahwu, grammar bahasa Arab, sehingga nanti ketahuan mana ba, mana tak, mana sa. Itu gambarnya seperti perahu semua Pak. Yang membedakan apa? Titik. Ba, tak, sa. Yang membedakan adalah titik. Nah dari situlah nanti lahir ilmu disebut ilmu. Ini mempermudah. Kalau Bapak bangunkan sahabat Abu Bakar, tanya fi'il madhi, nggak ngerti sahabat Abu Bakar Pak. Ya, Nabi juga, mohon maaf, istilah itu belum ada. Tapi ini umat Nabi dengan ijtihadnya, tentu ilmu yang Allah resapkan ke dalam hati para ulama itu, maka lahirlah yang namanya ilmu nahwu.
ilmu sorof. Kalau ilmu sorof nanti Sayyidina Ali yang bikin balungan kata, bagaimana menciptakan satu kata fa ain lam, jadi fa'ala ini fa fi'il, ini ain fi'il, ini lam fi'il, itu sahabat Ali yang itu. Apalagi ilmu fikih belum ada di zaman Nabi. Ilmu fikih nggak ada Pak. Istilah ilmu fikih di zaman Nabi nggak ada, tetapi mengambil dari makna yang disampaikan oleh Nabi. Kata Nabi begini, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki seseorang menjadi orang baik, maka Allah berikan faqih, faham dalam urusan agama. Fikih itu artinya faham. Ilmu fikih berarti kita mempelajari tentang ilmu yang memahami agama. Ilmu fikih, fiqhul fikih maknanya apa? Makanya ini menjadi satu disiplin ilmu, namanya ilmu fikih. Hadis sudah sendiri oleh Ar-Razi, kemudian Abu Ubaid Qasim bin Salam yang bikin tajwid, kemudian nahwnya itu yang membuat adalah di zaman sahabat Umar yang perintahkan kepada Imam Abdul Aswad Ad-Du'ali biwatmin nahwi